Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran tematik. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nelly Hayati, dilanjutkan oleh Saudari Nika Delina, Yunira Harahap, dan Muhammad Syaidina Ali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pembelajaran, serta siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang melibatkan dari beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dari keterpaduan pembelajaran ini melibatkan beberapa aspek seperti aspek waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik ini lebih mengutamakan pada pengalaman belajar siswa, yakni belajar yang menyenangkan tanpa adanya tekanan dan ketakutan, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik secara formal diterapkan pada sekolah dasar pada kelas awal, pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena karakteristik pada kelas awal sekolah dasar adalah belajar secara utuh atau holistik, sesuai dengan pengalaman yang nyata, langsung, dan menyenangkan. Karakteristik belajar seperti ini membutuhkan pendekatan yang bersifat terpadu dan kontekstual. Pembelajaran tematik merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan ciri belajar anak dan proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan oleh guru untuk mencapai proses belajar dan pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar yang lebih powerful atau terintegrasi, bermakna, aktif, menantang, dan menyenangkan. Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara sistematis, sehingga isi pembelajaran dapat dikuasai oleh siswa-siswi secara efektif dan efisien. Di dalamnya terkandung 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan mengajar dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara mengajar, mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa-siswi agar terjadi proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam mengajar dan siswa-siswi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa-siswi dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan belajar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nelly Hayati, yaitu sedangkan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pokok bahasan atau kajian yang memungkinkan dapat mengaitkan atau mengintegrasikan pencapaian tujuan-tujuan belajar beberapa mata pelajaran terkait, sehingga memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak. C. Alternatif metode untuk memaksimalkan pembelajaran. Ada beberapa alternatif metode yang akan digunakan pada pembelajaran kelas awal, yaitu pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi latihan, dan lain-lain. Pembelajaran tidak langsung dengan instruksi, studi kasus, pemecahan masalah, peta konsep. Pembelajaran interaktif dengan metode diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau proyek kerja berpasangan. Pembelajaran mandiri dengan metode pekerjaan rumah, proyek penelitian, belajar berbasis komputer.
belajar melalui pengalaman dengan bermain peran observasi atau survei, simulasi. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. D. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pemilihan strategi pembelajaran tematik paling tidak didasarkan pada argumentasi. Yang pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa-siswi mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah diterapkan. Dalam menentukan strategi pembelajaran, diperlukan pemilihan dan sedapat mungkin disusun berdasarkan alasan-alasan yang bersifat rasional. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimedia. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Yunira. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Dalam pemilihan strategi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan faktor-faktor dalam menentukan metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara variasi, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain A. Tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. B. Tema pembelajaran. C. Kondisi siswa atau kemampuan siswa-siswi dalam jumlah siswa-siswi. D. Jenis materi. E. Waktu. F. Fasilitas yang ada. Penentuan metode juga ditentukan pada kegiatan mana metode tersebut akan digunakan. Hal ini disebabkan karena masing-masing kegiatan mempunyai tujuan yang berbeda. Di antaranya, 1. Kegiatan awal bertujuan untuk A. Memfokuskan perhatian siswa-siswi dan menciptakan ketertarikan. B. Merangsang pemikiran siswa-siswi. C. Mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki siswa-siswi. D. Memotivasi siswa-siswi mempelajari materi. E. Memahami tujuan pembelajaran. F. Meningkatkan pada kesepakatan kelas. 2. Kegiatan inti bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk A. Mengumpulkan informasi. B. Menyelidiki. C. Menguji. D. Memecahkan masalah. E. Memikirkan sesuatu. F. Memutuskan sesuatu. G. Memahami materi. H. Meluaskan materi. I. Mengaplikasikan materi yang dipelajari. Yang ketiga, kegiatan penutup bertujuan untuk mempertegas bukti-bukti adanya A. Pemahaman siswa. B. Menentukan siswa-siswi, aplikasikan siswa-siswi. Lalu yang C. Keterampilan yang dimiliki siswa-siswi. D. Sikap dan performans siswa-siswi. Lalu ada E. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan tahapan, yaitu kegiatan pembukaan atau awal atau pendahuluan. Lalu ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan lebih kurang dari 5-10% waktu pelajaran yang disediakan. Lalu ada kegiatan inti kurang dari 80% dari waktu pelajaran yang telah disediakan. Sedangkan kegiatan penutup dilaksanakan alokasi waktu kurang dari 10-15% dari waktu pelajaran yang disediakan. Baik,
Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang prosedur kegiatan pembelajaran tematik dijelaskan sebagai berikut. 1. Kegiatan awal meliputi menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 2. Kegiatan inti meliputi memberi pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa-siswi dan mengkaitkan materi pembelajaran, memberi tugas atau kegiatan kepada siswa-siswi yang berkaitan dengan tema dan mengutamakan pemerolehan pengalaman dan melakukan penguatan dan dengan membahas bersama-sama kegiatan yang telah dilakukan siswa-siswi. 4. Kegiatan akhir meliputi merumuskan kesimpulan akhir dari subtema atau topik yang dibahas dan melakukan tes akhir atau post-tes. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik dijelaskan sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan awal atau pembukaan. Kegiatan ini terutama dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa-siswi memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa-siswi agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian anak tentang tema yang disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. 2. Kegiatan inti penyajian. Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok, atau perorangan. 3. Kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, pantomime, pesan-pesan moral, musik, atau apresiasi musik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.